Antum perhatikan ikhwatal iman, perkelahian dua orang teman dan sahabat diawali dari lisan. Perceraian diawali dari lisan. Perkelahian dua kampung, dua suku, dua negara, peperangan, ditumpahkannya darah karena lisan. Karena mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala menutup pintu godaan syaitan ini dengan cara yang paling dasar. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka berkata yang terbaik. Hanya satu pilihan saja, berkata yang terbaik. Kalau perkataan itu tidak baik, stop, diam. Mubah saja, ada baiknya. Misalnya mubah saja, tidak ada baiknya, tidak ada buruknya. Pilihannya apa? Diam. Tidak ada baiknya, juga tidak ada buruknya. Pilihannya apa? Diam. Apalagi misalnya ada baiknya, ada buruknya, apa pilihannya? Diam. Ada baiknya, ada buruknya. Apalagi kalau dominan keburukannya. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hamba mereka berkata yang terbaik. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, beliau menegaskan, wa qul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah, dia mengatakan pilihannya dua, berkata yang terbaik atau diam. Maka kata Imam An-Nawawi, jika perkataan itu tidak murni mengandung kebaikan, diam. Subhanallah, ini tidak mudah ya ikhwatal iman, tidak gampang. Terutama kepada siapa? Terutama kepada orang yang paling dekat dan sering berinteraksi dengan kita. Kita paling gampang ngomong baik itu kalau dengan orang yang baru kita temui. Paling gampang. Ya, nggak sengaja benturan nih, antum ketemu naik masjid, benturan, tabrakan nih. Afwan. Ya. Coba dengan istri kita, nggak sengaja kaki keinjak. Ngomong apa kita? Ya, anak kita misalnya nggak sengaja menjatuhkan handphone kita misalnya. Kalau orang baru nggak sengaja nampis tangan kita, jatuh handphone kita, pecah misalnya, bisa jadi oh nggak apa-apa. Ya, antum nggak sengaja, bisa gitu. Tapi coba anak kita misalnya, istri kita yang melakukan itu, nggak sampai pecah, itu ngomelnya itu ganti waktu sholat ke waktu sholat berikutnya nggak habis. Ya, dari subuh ketemu zuhur ketemu asar, tadi subuh, ya masih ngomel kita. Karena memang beratnya berucap yang baik itu kepada orang yang paling dekat dengan kita. Bagaimana kita dengan orang tua dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami, itu yang paling berat. Maka melatih memiliki lisan yang baik, melatih untuk memiliki tutur kata yang baik, itu dari rumah. Ingat sabda Nabi SAW, hadis yang derajatnya hasan, la yastaqimu imanu abdin, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus, tidak akan benar iman seorang hamba sampai benar hatinya. Dan tidak akan benar hati seorang hamba sampai benar lisannya. Jadi standar benarnya iman dari benarnya lisan kita. Karena ini mempengaruhi hati seseorang. Karena lisan dan hati itu sangat nyambung satu dengan yang lainnya. Diibaratkan oleh para ulama dengan teko. Ya, mulut teko, lisan teko, hati kita isinya. Kalau isinya susu, yang keluar dari mulut teko susu. Kalau isinya air comberan, yang keluar dari mulut teko air comberan. Sehingga para ulama mengatakan kalau ingin mengetahui kualitas hati saudara kita, dengarkan apa yang sering dia ucapkan. Di situ rasa hatinya. Kalau dia suka mengumpat, mencaci maki, terkejutnya saja sudah cacian dan celaan.
cemoohan, ya kagetnya saja, waduh, kata-kata kufur, kata-kata maksiat, kata-kata kotor, ya itu isi hatinya. Dan bagaimana jika salah satu yang terkejutnya kita itu adalah dicabutnya nyawa kita? Ya, karena kita tidak pernah tahu kapan tersedaknya cabutan malakul maut. Dan ternyata yang keluar adalah kalimat kufur. Tapi ketika yang keluar astaghfirullah, la ilaha illallah, karena memang yang dominan di dalam hati seseorang adalah itu. Maka ikhwatal iman, kualitas kita adalah kualitas lisan kita.